Memasuki bulan-bulan terakhir di tahun ini, bencana alam tahunan kembali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hampir bisa dipastikan saat masuk musim penghujan, muncul genangan air di jalanan hingga terjadi banjir lebih dari 1 meter. Lalu adakah wilayah atau negara lain yang bisa dijadikan contoh untuk penanganan banjir? Banjir Bogor. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai badai angin kencang menerjang kota Bogor pada Rabu 12 Oktober 2022. Akibatnya hujan langsung membuat sungai meluap dan merendam permukiman. Bahkan menurut pihak terkait, pada satu hari ini terjadi 32 bencana, meliputi banjir, pohon tumbang, atap terbawa angin, bahkan tanah longsor yang menyeret rumah. Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya, daerah ini memang banyak sekali titik rawan dan lahan yang tidak stabil. Apalagi kalau yang turun adalah hujan besar dengan intensitas yang lama. Selain itu, masih banyak juga pemukiman di pinggir sungai, sehingga potensi bahaya menyebabkan adanya korban jiwa sangat besar. Dengan kondisi inilah Bima Arya menghimbau warga yang berada di titik rawan benar-benar menghindari lokasi tersebut ketika hujan dan selalu memantau melalui kanal saluran informasi pemerintah kota tentang situasi cuaca untuk siaga. Petani melon gagal panen. Beberapa hari lalu viral di media sosial dampak banjir yang dirasakan oleh seorang petani melon. Terlihat dari video, petani yang memakai caping dan jas hujan berwarna biru ini menangis terseduh-seduh karena kebunnya terendam banjir hingga menyebabkan gagal panen. Padahal buah melon yang ada di kebun terlihat sudah siap panen. Sontak saja video berdurasi singkat ini menarik perhatian warganet yang merasa iba dan ikut merasakan kesedihan dari sang petani. Kebanyakan dari mereka juga ikut mendoakan agar semuanya bisa diganti dengan rezeki yang lebih baik. Namun hingga saat ini belum diketahui di mana lokasi video ini berasal. Bangunan pesantren hanyut. Inilah detik-detik banjir bandang yang terjadi di area pondok pesantren Al-Falah di Tegalumbu, Cibeber, Lebak, Banten. Terlihat jelas bagaimana banjir bandang berarus deras ini menghanyutkan bangunan terbuat dari kayu. Beruntung menurut pihak pesantren, tidak ada santri yang berada di dalam bangunan karena tempat ini sudah lama tidak ditempati akibat sudah tak layak. Dampak banjir yang dirasakan pesantren ini karena bangunan sangat dekat dengan sungai. Dan pasca banjir mulai surut, warga dan petugas kepolisian langsung membersihkan material lumpur yang masih tersisa di bangunan rumah pondok dan rumah. Bukan hanya di Tegalumbu, akibat tingginya intensitas curah hujan, 7 sungai di 5 kecamatan di Lebak, Banten meluap. Hal ini menyebabkan ratusan rumah terendam banjir dan lebih dari 100 rumah dipastikan rusak. Sedangkan jembatan juga ikut rusak akibat terjangan banjir. Banjir Kalimantan. Pada Oktober 2022 ini banjir juga merendam sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Karena inilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat langsung menetapkan status tanggap darurat karena ada 8 kabupaten yang saat ini terendam. Bahkan banjir terparah terjadi di Kabupaten Ketapang, tepatnya di Desa Asam Jelai, karena ketinggiannya air mencapai 4 meter. Sedangkan wilayah lain yang terdampak banjir ini direndam air dengan ketinggian bervariasi dari kurang 1 meter hingga 2,5 meter. Disebutkan pula ada puluhan ribu jiwa yang terdampak banjir. Sebagian dari mereka juga harus dievakuasi dengan perahu karena resiko dan bahaya mengancam nyawanya. Menurut pihak terkait, banjir yang terjadi saat ini sangat parah karena luapan 3 sungai di Kalimantan Barat. Selain karena adanya pendangkalan sungai, banjir juga disebabkan kerusakan ekologis, yaitu pembalakan hutan dan tata guna lahan tak sesuai pada wilayah hulu daerah aliran sungai.
Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang selalu berurusan dengan banjir tampaknya perlu meniru apa yang dilakukan kota-kota di Cina. Sebab dalam menghadapi ancaman bencana hidrologi seperti banjir, beberapa kotanya sudah menerapkan konsep kota spons. Konsep kota spons ini sebenarnya hampir sama dengan kota hijau karena sirkulasi air hujan akan dibiarkan terserap ke dalam tanah atau tumbuhan. Salah satu caranya adalah dengan menanam tumbuhan di permukaan bangunan, memperbanyak pori-pori termasuk di jalanan, dan menggali parit di sisi jalan raya sehingga air hujan dapat tertampung. Selain itu, kota juga dilengkapi danau atau embung untuk menyimpan air. Diluncurkan pada 2015, konsep kota spons ini kabarnya sudah dilakukan di kota-kota besar seperti Shanghai, Wuhan, dan Xiamen. Belanda adalah salah satu negara di Eropa yang sangat beresiko tinggi terjadi bencana banjir maupun banjir bandang. Sebab 60% datarannya berada di bawah permukaan laut. Meski berada di dataran rendah, tapi negeri kincir angin ini mampu mengendalikan banjir dengan manajemen air yang unggul, serta berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologinya. Salah satunya adalah Delta Works, yang merupakan pembangunan sejumlah infrastruktur pencegah banjir yang terencana dan terkoneksi di sejumlah wilayah di Belanda. Delta Works terdiri dari pembangunan bendungan, tanggul, pintu air, hingga pintu air raksasa yang menghalangi air masuk dari laut. Selain itu, keberhasilan Belanda dalam meminimalisir banjir juga karena adanya kebijakan mengorganisasi dalam kementerian yang sama. Di Belanda, kementerian yang bersifat mengurusi masalah tata ruang, transportasi, dan perumahan ini menjadi satu kesatuan, sehingga kebijakannya menjadi satu dan terarah atau terorganisir. Karena inilah, Indonesia juga perlu belajar dari Belanda terkait water management, baik dari alat, teknologi, serta kebijakan pemerintah yang terarah. Sejatinya, cinta yang tulus tak akan memandang fisik, harta, dan juga rupa. Seperti kisah cinta Surya Manurung dan Sasha yang tulus saling mencintai. Tak cuma mereka, beberapa pasangan ini berhasil menunjukkan kepada dunia jika cinta sejati asalnya dari hati. Bahkan dengan ketegaran dan keikhlasan, mereka bisa memaknai cinta sejati adalah sebuah pengorbanan. Saksikan video selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.